Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Al-Balaghah, ilmu balaghah, akan mempresentasikan makalah kami mengenai ilmu ma'ani. Tapi sebelum itu, saya selaku moderator kelompok ini akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, atas dosen pengampu Bapak Muhammad Nurul Huda MPTI, yang beranggotakan Febi Astarofiki, NIM 2220109, Ikari Nanti NIM 2220123, Sahal Mahfud NIM 2220133, dan Lutfiah Hanifah NIM 2220143. Langsung saja saya masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah jamak dari makna. Secara bahasa berarti maksud, dan menurut istilah ilmu ma'ani adalah sebagai berikut: ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi allati biha bitolikin muqtadul hal. Ilmu untuk mengetahui halil alfaz, bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Sedangkan menurut para ahli bayan, ilmu ma'ani secara istilah adalah ungkapan dengan lafal ucapan yang menggambarkan isi hati atau ungkapan yang menggambarkan isi hati. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan bahasa, situasi, dan kondisi. Menyatakan makna yang tersimpan yang menjadi tujuan pembicaraan mutakalim dengan rangkaian kata yang mencakup semua makna yang akan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi adalah situasi dan kondisi mukhatab, seperti keadaan kosong dari informasi itu, atau ragu-ragu, atau malahan mengingkari informasi tersebut. Ilmu ma'ani pertama kali dikembangkan oleh Abdul Al-Qahir Al-Jurzani. Yang termasuk dalam musnad adalah khobar mubtada, alfi lu'atam, isim fi'il mubtada yang ditetapkan rofanya, khobar an-nawasih, maf'ul kedua dhanna dan saudaranya, maf'ul ketiga aro dan saudaranya, dan masdar pengganti dari fi'il amr. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Lutfiah Hanifah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Hanifah dengan NIM 2220145. Di sini saya akan membacakan ruang lingkup ilmu ma'ani. Ruang lingkup ilmu ma'ani berkaitan dengan struktur kalimat dan isi kandungan makna. Hal ini meliputi yaitu kalam khobari, kalam insya, qasar, wasol, fasal, ijaz, itnab, dan musawah. Kalam khobari, menurut pendapat ahli balaghah, kalam khobari yakni kalamu yahtamilu sadqi wal kadhiba fi dzatihi. Ihtimalul khobari li sidqi wal kadhib innama yakunu bin nazri ilal kalami al khobari dzatihi dunan nazri ilal mukhbir wal waqi. Wa minal akhbari ma huwa maqtu'un bisidqihi la yahtamilul kadhiba wa ma huwa maqtu'un bikadhibihi la yahtamilu as-sidqi. Kalam khabari adalah suatu kalimat yang memungkinkan mengandung berita benar maupun bohong dalam zatnya. Artinya, kemungkinan suatu kabar benar atau bohong tidak terkait dengan si pembawa kabar ataupun sesuai kenyataan. Namun, ukuran benar dan salah terdapat pada berita itu sendiri.
Sebabnya, ada berita yang benar mutlak dan tidak mungkin bohong seperti kalamullah. Struktur kalam khobari, suatu kabar atau kalam, atau berita, atau kalimat, atau informasi, memiliki struktur yang tidak terlepas dari yang namanya musnad dan musnad ilaih, atau mahkum bih dan mahkum alaih, baik kalimat tersebut berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Insya, kalimat bukan berita. Insya, ma la yasahu an yuqala liqailihi innahu shadiqan aw kaziban. Perkataan yang tidak bisa dikatakan bagi penutupnya benar atau salah. Yang ketiga, sedangkan ahli lain mengatakan bahwa markabu la yahtamilu sidqi wal kadzib. Setiap lafal yang tidak dapat dinyatakan sebagai mengandung kebenaran atau dusta adalah dinamakan insya. Contoh, aqimus sholah. Al-Hashim, contoh aqimus sholah. Kalam insya itu ada dua macam, yaitu tolabi dan goir. A. Amar perintah, yaitu menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan di pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Contoh, amar dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Nahi. B. Nahi atau larangan, yaitu tuntunan tidak dilakukannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Contoh, nahi dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. C. Istifham atau pertanyaan, yaitu mencari pengetahuan mengenai tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Contoh, istifham dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. D. Tamani, angan-angan, yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya, baik karena memang perkara itu mustahil terjadi atau mungkin terjadi namun tidak diharapkan tercapainya. Contoh, tamani dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79. E. Nida, seruan, yaitu menghendaki menghadapnya seseorang dengan menggunakan huruf yang menggantikan ad'u. Contoh, Quran Al-Isra ayat 101. 3. Al-Qasr atau penghayaan. Menurut Ahmad Al-Hashim qasr adalah menghususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Contoh, ma ana ila basyarum mislukum, tidaklah aku ini kecuali manusia seperti kamu semua, yakni saya ini bukan jin dan bukan malaikat. 4. Fasol dan wasol. Fasol menurut bahasa ialah putus atau pisah, sedangkan menurut istilah ialah tidak mengatofkan atau memisahkan suatu jumlah dengan lainnya. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fih. Wasol menurut bahasa ialah bersambung atau berhimpun, sedangkan menurut istilah yaitu mengatofkan atau menghubungkan sebagian kalimat jumlah pada lainnya. Contoh, Muhammadun alimun wa bakrun abidun. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai ijaz, musawat, dan itnab. Ijaz adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki atau singkat, padat, tanpa mengurangi maksudnya. Contoh dalam firman Allah seperti was'alul qaryah, yang artinya tanyakan kepada suatu desa. Pada rangkaian kalimat di atas ada lafadz yang dibuang, yaitu apa? Lafadz ahlul. Jadi lengkapnya was'alu ahlil qaryah, tanyakan kepada penduduk desa. Selanjutnya musawat. Musawat adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya setara dengan makna yang dikehendaki. Contoh, wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah, yang artinya dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Itnab adalah berekspresi dengan perkataan yang lebih banyak dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Contoh, qala ja'al haqqu wa zahuqul batila inna batila kana zahuq. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.